Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak. Syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sabi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin pemirsa sekalian rahimakumullah, sudah merasakan bertahun-tahun kita melaksanakan ibadah puasa yang seharusnya kita sudah bisa mengambil hikmah dari Ramadan tahun lalu. Kita bisa mengambil pelajaran, mengambil pendidikan, mengambil hasil manfaat dari Ramadan yang masa lalu. Namun kali ini kita akan merenungi perjalanan hidup kita yang selama ini kita lakukan, maka akan kembali pada diri kita di masa yang akan datang. Hadirin sekalian rahimakumullah, ada sebuah kisah tentang seorang tukang bangunan. Beliau telah bekerja bertahun-tahun bersama para pemborong yang pada saat itu ingin izin untuk resign dari pekerjaannya. Satu hari dia menemui pemborong tersebut dan berkata, "Wahai bosku, saya mau izin resign untuk tidak bisa bekerja lagi bersama bos. Karena saya ingin bersama keluarga, ya, menikmati hari-hari sebagaimana layaknya orang-orang yang lainnya." Lalu bos tersebut menjawab dari apa yang dia minta. "Baik, saya akan mengizinkan kamu untuk resign, tidak bekerja lagi bersama saya, tapi tolong buatkan satu rumah untuk terakhir kalinya." Melihat ungkapan bos tersebut, tukang bangunan akhirnya melaksanakan instruksi bosnya membuat rumah secepat kilat dengan bahan-bahan yang ada, dengan material yang semurah mungkin, dengan desain yang mungkin berbeda dari yang lainnya. Satu ketika sudah terjadilah rumah yang dibuatnya, lalu menemui kembali bos tersebut, lalu berkata, "Wahai bosku, rumah terakhir sudah saya buat, ini kuncinya." Si bos tersebut tersenyum, lalu berkata, "Ambillah kunci ini dan rumah ini kuserahkan untukmu, kamu telah bekerja bersamaku bertahun-tahun. Kuhadiahkan rumah ini untukmu." Lalu bagaimana tanggapan tukang bangunan tersebut? Dia terkejut, ada sedikit kekecewaan. Yang dia lakukan, membuat rumah dengan bahan-bahan yang biasa saja, ternyata kembali pada dirinya. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita ingat Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Rumah ibarat ibadah kita yang kita buat, kita desain sebagaimana apa yang kita lakukan, maka kembali kepada diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap orang mukmin akan masuk surga." Lalu para sahabat bertanya, "Siapa kecuali yang enggak mau?" kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggak mau ya Rasulullah?" "Man aba ya Rasulullah?" "Wa man ata'ani dakhala jannah, wa man asani faqad abas." Orang yang mentaatiku maka dia akan masuk surga, dan orang yang bermaksiat padaku, tidak taat padaku, maka dia adalah orang yang enggak mau surga. Hadirin sekalian rahimahullah, bahwa kita ini sesungguhnya berasal dari surga dan akan kembali kepada surga. Oleh karena itu, persiapan pada diri kita, aspek ibadah kita, ya, yang kita akan menjadikan rumah tersebut adalah kita persiapkan aspek ibadah kita dengan 3 hal. Yang pertama, harus ada mahabbatullah. Yang kedua, harus ada khauf, rasa takut pada Allah. Yang ketiga, harus ada roja, pengharapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau rumah disiapkan dengan bahan-bahan 3 tersebut, maka insya Allah yang lain-lainnya akan menjadi baik. Masa insya Allah perhiasan rumah tersebut akan dipenuhi dengan perhiasan yang mewah. Karena ada rasa cinta pada Allah, ada rasa takut pada Allah, dan ada pengharapan pada Allah. Maka sesungguhnya kita akan kembali dengan membawa rumah melalui 3 aspek ibadah yang harus ada pada diri kita. Aspek cinta pada Allah, aspek rasa takut pada Allah, dan aspek pengharapan kita pada Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa tercatat bagi deretan umatnya yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Presidenku, PKS Partaiku.